Soal nomor 11. Kompetensi dasarnya mengenal konsep pemrograman visual. Indikator soalnya adalah menentukan langkah awal dalam proses instalasi Scratch. Soal nomor 11, pilihan ganda. Kita lihat contoh soalnya. Nah, setelah kita berhasil mengunduh file installer Scratch, langkah awal yang harus kita lakukan sebelum memulai proses instalasi apa? Nah, kita lihat pembahasannya. Setelah kita selesai mengunduh atau mendownload, langkah pertama yang harus kita lakukan tentu kita membuka folder atau direktori tempat file installer disimpan. Agar apa? Agar file dapat ditemukan dan dijalankan. Tidak mungkin langsung mengklik finish. Nah, karena proses instalasi belum dimulai. Kisi-kisi nomor 12, memahami cara kerja program sederhana. Indikator soalnya adalah menentukan kategori blok kode untuk perulangan. Soal nomor 12, bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Kita lihat contoh soalnya. Dalam pembuatan game di Scratch, kamu ingin membuat karakter melompat sebanyak 5 kali secara berulang. Kategori blok mana yang digunakan untuk mengatur perulangan seperti ini? Kita lihat pembahasannya. Blok di Scratch yang berisi perintah seperti repeat, forever, if else yang digunakan untuk mengatur perulangan dan pengendalian alur program adalah blok kontrol. Ada istilah lain yaitu blok sensing itu untuk mendeteksi kondisi, sedangkan blok event itu untuk memulai program berdasarkan aksi, dan blok motion untuk menggerakkan sprite. Kisi-kisi nomor 13. Kompetensi dasarnya adalah memahami cara kerja program sederhana. Indikator soalnya adalah menentukan tab untuk mengedit tampilan sprite. Kita lihat soal nomor 13. Contohnya, saat kita mengedit sprite di Scratch, kamu ingin mengubah gaya rambut sebuah karakter yang kamu buat. Nah, tab mana yang harus dibuka untuk mengedit tampilan visual seperti warna, ukuran, atau model sprite-nya? Kita lihat pembahasannya. Tab yang digunakan untuk mengedit tampilan visual sprite seperti warna, bentuk, dan detail gambar, serta yang lainnya adalah tab custom. Nah, ada istilah lain nih. Ada tab code. Tab code itu untuk menyusun blok program. Tab sound untuk mengatur suara. Sedangkan tab backdrop untuk mengatur latar belakang. Kisi-kisi nomor 14, kompetensi dasarnya adalah memahami cara kerja program sederhana. Indikator soalnya adalah mengidentifikasi format file suara yang didukung di aplikasi Scratch. Soal nomor 14, bentuk soalnya pilihan ganda. Kita lihat contoh soalnya. Nah, ketika kamu ingin menambahkan suara tepuk tangan pada animasi Scratch yang sudah dibuat, file suara yang tersedia berformat .wav. Nah, file atau format file apa saja yang bisa diimport atau dimasukkan ke dalam tab sound di Scratch ini? Pembahasannya adalah di aplikasi Scratch hanya bisa mengimport atau menambahkan file suara dalam format .mp3 atau .wav. Sedangkan format lain .jpg dan .png digunakan untuk gambar. Format DOC dan XLS untuk dokumen atau spreadsheet. Sedangkan format TXT dan .pdf untuk teks atau dokumen. Soal terakhir nomor 15. Kompetensi dasarnya adalah memahami cara kerja program sederhana. Indikator soalnya adalah menentukan kategori blok kode untuk mendeteksi sentuhan objek.
Soal nomor 15 bentuknya pilihan ganda. Mari kita lihat. Nah, misalnya kamu sedang membuat game Scratch di mana karakter pemain harus menghindari rintangan nih. Nah, ini seperti game yang biasa kamu mainkan. Program harus mendeteksi ketika sprite menyentuh rintangan tersebut. Nah, pertanyaannya, kategori blok apa yang digunakan untuk mendeteksi sentuhan antar objek? Kita lihat pembahasannya. Blok yang digunakan untuk mendeteksi bagian interaksi seperti menyentuh, menerima, dan lain sebagainya adalah blok sensing. Nah, ada istilah lain nih, blok kontrol untuk mengatur perulangan dan percabangan, blok motion untuk menggerakkan sprite, sedangkan blok operator untuk perhitungan dan logika sederhana.